Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang peran di lingkungan sekolah dan masyarakat yang beradab. Nah, jadi apa sih peran kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat yang beradab? Jadi, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yaitu seperti memahami peran dan tanggung jawab kita di sekolah dan masyarakat. Yang selanjutnya, mengerti pengertian peraturan dan bagaimana interaksi sosial membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi, peran kalian dan tanggung jawab kalian di sekolah dan masyarakat itu seperti contoh kayak mengerjakan tugas, bergotong royong, saling menghormati orang tua, mengikuti upacara. Nah, selanjutnya, mengapa kita perlu punya peran? Nah, jadi itu kalian apa sih peran kalian saat di sekolah dan di masyarakat? Atau semacam kalian tahu nggak sih peran yang ada di sekolah dan di masyarakat itu apa aja? Jadi, setiap orang itu punya peran dan tugas yang berbeda-beda di sekolahan dan di masyarakat. Dan itu membantu menciptakan kerjasama dan keteraturan. Seperti contohnya saat di sekolah ada peran guru, ada peran kepala sekolah, penjaga sekolah, dan siswa. Apa sih yang dimaksud peran guru? Jadi, guru itu yang mengajari kita. Misal seperti contoh atau semisal yang ini, yang di depan ini, ibu guru. Nah, yang mengajar kalian gitu. Nah, selanjutnya apa sih peran kepala sekolah? Nah, kepala sekolah itu yang menaungi dari semua anggota atau semua yang ada di sekolahan, entah itu guru, penjaga sekolah, siswa, orang tua, dan semuanya. Selanjutnya, penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu ya semisal kayak tukang kebun, itu juga bisa jadi penjaga sekolah. Baik, yaitu selanjutnya ada peran penjaga sekolah. Nah, peran penjaga sekolah itu bisa juga seperti Pak Satpam atau tukang kebun yang di sekolahan. Nah, kan tugasnya Pak Satpam itu seperti membukakan gerbang, menjaga peraturan menjaga kedisiplinan anak-anak yang ada di sekolahan. Entah itu nanti melewati gerbang saat sebelum bel berbunyi. Nah, dan yang tukang kebun yaitu seperti bersih-bersih di halaman sekolah dan semua fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada siswa. Apa sih peran siswa? Menurut kalian tuh peran siswa itu apa, anak-anak? Nah, jadi peran siswa itu kalian tuh sebagai siswa yang harus belajar di sekolahan, menuntut ilmu yang benar, yang rajin. Jadi jangan bolos-bolos. Nah, jadi selanjutnya selain ada peran sekolah, yaitu ada peran yang di masyarakat. Apa aja sih peran yang di masyarakat itu? Coba Ibu sebutin apa aja yang ada di masyarakat. Nah, jadi tuh ada beberapa peran yang ada di masyarakat, seperti contohnya ketua RT, polisi, pedagang, orang tua. Jadi jangan harap seperti kayak Pak Polisi atau ketua RT itu tidak masyarakat. Dia itu masih masyarakat. Yang tidak masyarakat itu seperti Pak Presiden. Sebenarnya tuh presiden tuh juga masyarakat. Tapi apa coba? Dia bisa jadi presiden gara-gara suara dari masyarakat. Jadi semua itu masyarakat yang benar itu. Jadi presiden pun sebenarnya tuh masyarakat. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu Ibu mau nanya, apa saja peran kalian saat di sekolah?
Coba ibu kasih contoh semisal cuma tiga aja, bukan semisal, minimal maksimal 3, minimal 2 lah. Nah jadi tuh peran kalian yaitu belajar. Tugas utama di sekolah adalah belajar. Tugas utama siswa yaitu adalah belajar. Nah, yang kedua yaitu menaati peraturan sekolah. Harus patuh dan hormat pada guru. Menjaga nama baik sekolahan. Apalagi coba, ada yang tahu nggak? Nah, jadi peran kalian di sekolah yaitu sebagai siswa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan siswa? Nah, jadi kalian tuh siswa harus mengerjakan tugas belajar, menghormati guru, membantu menjaga kebersihan sekolah, dan mengikuti aturan yang ada di sekolahan. Nah, contoh peran siswa. Jadi kalian tuh sebagai siswa harus ngapain aja coba? Jadi peran siswa yaitu semacam mengikuti upacara bendera, saling gotong royong, dan apalagi coba satu lagi. Nah, yang satunya lagi yaitu berpartisipasi dalam sekolahan. Apa sih pentingnya peran siswa di sekolah? Nah, jadi semua itu penting agar sekolah kita tetap bersih, nyaman, dan menjadi tempat yang menyenangkan saat kita belajar. Nah, selanjutnya peran kita di masyarakat. Nah, kalian sebagai masyarakat punya tugas untuk menjaga lingkungan, membantu tetangga, mengikuti gotong royong. Nah, ada pula contohnya peran yang ada di masyarakat, yaitu mengikuti kerja bakti, tidak membuang sampah sembarangan, tidak memotong pohon sembarangan, tidak membakar hutan sembarangan, dan menghormati tetangga sesama tetangga. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu melakukan ini? Mengapa kita perlu melakukan peran kita di sekolah dan di masyarakat? Nah, jadi agar lingkungan tetap bersih, aman, dan nyaman bagi kita semua yang ada di sekolahan atau di masyarakat. Apa sih pentingnya peraturan dan apa sih manfaat peraturan itu? Nah, jadi peraturan yaitu aturan atau tata tertib yang dibuat untuk menjaga keterterataan. Nah, jadi aturan atau tata tertib yang dibuat untuk menjaga keteraturan di lingkungan kita, di lingkungan sekolah dan di masyarakat. Nah, jadi kalau nggak ada peraturannya, nanti yang jadi warga sekolah dan di masyarakat nanti bisa seenaknya aja. Nah, buat manfaat peraturannya itu membuat lingkungan yang ada di sekolahan dan di masyarakat lebih tertib, aman, dan nyaman untuk semua yang ada di sekolahan dan di masyarakat. Nah, coba Ibu sebutkan contoh peraturan yang ada di sekolah dan di masyarakat. Nah, selanjutnya interaksi sosial di sekolah dan di masyarakat. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial itu berhubungan dengan orang lain seperti berbicara, bekerja sama, dan membantu orang lain. Nah, dan kenapa ini penting atau kenapa sosial atau interaksi sosial di sekolah dan di masyarakat itu penting? Nah, jadi dengan berinteraksi kita belajar menghormati orang lain, bekerja sama, menyelesaikan masalah-masalah yang
ada di sekolahan dan di masyarakat secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya yaitu setiap kita punya peran dan tanggung jawab yang penting di sekolah dan di masyarakat, dan mengikuti peraturan dan melakukan interaksi sosial yang baik. Kita membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan dari Ibu presentasi tadi? Baik, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup perkuliahan atau pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.